Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bara Service di channel Bara Alfalih, tempat belajar memperbaiki elektronik rumah tangga. Oke teman-teman, di video saya yang 2 hari lalu itu saya membagikan cara mencari kerusakan dispenser ya, dan yang ini rusak modulnya. Saya konfirmasi ke pemiliknya, ternyata dia pengen ya intinya yang murah, asal bisa nyala kembali gitu ya. Nah, jadi gimana caranya ya teman-teman simak. Ini kita tidak akan mengganti modul ataupun memperbaiki modulnya ya, karena kalau memperbaiki modul itu susah dilakukan orang awam. Oke, langsung di sini yang teman-teman harus perhatikan nih, itu kabel colokan dulu ya. Teman-teman harus perhatiin kabel dari colokan. Nah, itu ada 2 warna, yang satu warna biru dan yang satu warna coklat. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman perhatiin itu, harus teman-teman nyiapin satu alat tambahan ya, yaitu termostat. Di sini saya pakai termostat kulkas 1 pintu, atau teman-teman kalau mau beli baru ya beli aja termostat kulkas 1 pintu. Oke ya, langsung kita potong tali tisnya ya. Tali tisnya kita potong biar kita lebih gampang lihat kabel-kabelnya. Dan harus teman-teman perhatiin, kadang kan beda nih, bedanya gini, yang langsung ke arah mesin itu warna apa gitu. Kebetulan di sini kan warna biru ya. Nah, maksudnya langsung ke arah mesin itu ke kompresor sama ke elemen, sama ke tabung pemanasnya ya. Nah, berarti di sini kan ibarat kata kita ambil ini apa, kabel biru ini kan berarti langsung ke mesin gitulah ya intinya, biar yang teman-teman yang awam juga gampang memahami gitu maksud saya. Yang biru ini kan kita langsung ada yang ke arah kompresor sama ke tabung pemanas, berarti dua-duanya udah dapet arus biru ya. Nah, di sini mungkin saya nanti akan tetap pakai modulnya, cuman hanya untuk menyalakan lampu. Oke, anggap aja modulnya nggak ada. Kalau teman-teman nggak mau pakai modulnya ya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, di situ di sini kan ada 2, warna merah sama warna kuning ya. Nah, warna merah sama warna kuning ini yang ke arah kompresor 1 warna kuning, yang merah ke arah tabung pemanas. Oke, jadi ini berarti kalau birunya udah masuk semua, itu ini tinggal kita nyariin arus yang dari kabel coklat, atau gini aja, kalau biru kita anggap positif, coklat kita anggap negatif gitu aja ya. Nah, berarti yang ini tinggal kita masukin arus negatifnya ke dalam mesinnya ya, mesin tabung. Nah, ini saya pakai modulnya ya seperti yang saya jelasin tadi ya. Modul hanya saya pakai untuk menyalakan lampu. Jadi mungkin di sini kita anggap aja modul ini nggak ada, atau teman-teman yang mau nggak pakai modul ya tinggal diputus saja kabel yang ke arah modulnya ya, kabel arus yang ke arah modul. Oke, terus kita gini dulu nih teman-teman, kita kan tinggal masukin ke kuning sama merah ini di arus yang negatif ya, arus ininya satu lagi. Yang biru kan udah masuk ke tabung pemanas sama ke kompresornya. Oke, yang ini maksudnya yang biru, nih biru nih.
biru, yang satu ini kan dari colokan lari ke termostat, langsung lari ke tabung pemanas ya. Berarti tabung pemanas sudah ada arus positifnya. Oke. Nah, yang ini biru ini ya, ini kelihatannya udah berubah warna, ini kan biru dari colokan. Nah, itu berarti udah masuk ke tabung arus yang positif. Nah, yang satu lagi birunya ini langsung ke kompresor ya, ke kompresor, berarti kan kompresornya juga sudah ada arus positif. Nah, ini kalau teman-teman nggak mau pakai ini ya nah ini nih, sorry, ini kan dapat arus negatifnya itu dari sini teman-teman, dari modul ya, dari yang warna coklat ini dari ini cuman satu kabel kan, naik ke arah modul terus turun. Nah, nanti lewat soket-soket ini atau saklar ini ya. Nah, ini saklar kan warnanya juga sama, ini keluar dari modul warna biru, terus ini arus negatifnya ya, keluar dari modul warna biru, keluar dari ini saklarnya warna merah sama warna kuning. Merah itu ke pemanas, yang kuning ke kompresor. Langsung kita putus saja untuk ininya. Sorry, saya deketin sebentar. Nah, di sini teman-teman yang pertama harus putus warna biru dulu ya. Warna biru ini kita nanti akan sambungin ke warna coklat ya. Oke, di sini kita sambungin ke warna coklat ya. Jadi saklar ini, saklar on off ini hanya untuk menghidupkan mematikan jatuhnya, berarti kan memang fungsinya kan itu ya. Dan satu lagi teman-teman, ini kita bikin kayak gini, ini kita tidak merubah fungsi ya, tetap pendinginnya, kulkasnya, pemanasnya semuanya tetap jalan, dan otomatis ketika suhunya sudah sampai pun akan mati dengan sendirinya ya. Jadi kerjanya sih sama persis, bahkan nggak ada perubahan. Oke, balik lagi di sini, langsung kita lakban aja yang ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan kalau teman-teman mengalami masalah seperti ini hanya bisa dilakukan untuk yang galon atas ya, dispenser Sunken yang galon atas. Karena kalau yang galon bawah teman-teman perlu arus 12 volt. Kalau itu biasanya saya ngakalinya pakai ini apa? Adaptor ya, pakai adaptor 12 volt, bikin saklar baru di pintu. Oke, langsung di sini ini yang warna merah ya, kebetulan gelap jadi nggak begitu kelihatan ya. Ini yang warna merah. Warna merah ini karena dia otomatisnya sudah dari yang warna biru tadi yang positif ya, berarti negatifnya langsung aja kita sambung. Oke, jadi dia termostatnya bimetalnya sudah di warna biru tadi yang bentuk bulat tadi ya. Otomatis kalau dia udah nyampe suhunya mati sendiri, itu sudah ada di warna biru, berarti kita tidak perlu lagi otomatis. Di sini kita bisa langsung sambungin aja berarti ya teman-teman ya. Oke, nah bisa kita langsung sambungkan aja. Jadi saya ulangin sekali lagi ya, ini cuman bisa dilakukan sesuai video ini untuk dispenser yang galon bawah. Kalau galon atas itu kan pompa air perlu 12 volt. Nah, itu bisa teman-teman pakai adaptor 12 volt terus bikin saklar sendiri di pintu ya. Atau untuk kalau nggak saklar di pintu ya pakai otomatis pelampung sendiri gitulah ya. Cuman itu mungkin agak ribet. Jadi ya sudah, kita fokus dulu ke yang ini ya. Jadi hanya bisa digunakan sekali lagi untuk yang galon atas teman-teman ya, dispenser Sunken galon atas. Oke, selanjutnya yang warna kuning teman-teman. Nah, yang warna kuning ini kan untuk menyalakan kompresor yang pertama, terus yang biru kan langsung ke kompresor tadi tuh. Jadi dia belum ada otomatis untuk mematikan ketika sudah dingin gitulah intinya ya. Nah, makanya di situ kita pakai termostat ini ya teman-teman, supaya dia ketika sudah dingin itu dia mau mati. Nah, nanti
kita juga harus atur nih termostatnya di posisi mana supaya dia mau berjalan otomatis ya. Karena kalau teman-teman salah di pengaturan suhunya juga bukannya ini malah beku nanti bisa ya. Saya pernah kejadian masang, saya lupa untuk naruh posisinya di yang pas, malah beku di tabungnya ini. Nah oke, yang kita langsung, jadi kita taruh soket satu bebas mau yang mana aja, kan ada dua soket, kita taruh satunya soket di termostat, terus kita butuh soket satu lagi nih ya untuk nyambung dari kabel on off ini ya teman-teman. Nah di sini kalau nggak ada soket ya teman-teman bisa aja dimasukin, yang penting dilakban rapi, jangan sampai kelihatan kabelnya, terus jangan gampang ketarik, pokoknya pinter-pinter kita lah ya intinya kalau kerja kayak gini ini. Karena saya ada soket, kan mungkin ada juga yang praktek di rumah nggak ada soket, ya udah dibakar kabelnya di ini apa namanya, pelintirin itu, terus dimasukin, diikat gitulah intinya, dan yang kencang baru dilakban. Nah karena saya ada soket, jadi saya sambung aja untuk kabel yang dari saklar yang warna kuning tadi, warna kuning dari saklar ya teman-teman, itu akan saya sambung pakai soket aja. Oke. Nah, udah selesai saya sambung pakai soket, tinggal kita masukin. Nah ini sebenarnya langkah pertama sudah selesai ya. Ini langkah kita membuat otomatis ya teman-teman. Oke, kita langkah membuat otomatis ya. Jadi ketika dia udah dingin, termostat ini akan udah nyampe suhunya lah ya di termostat, itu dia akan mutu sendiri. Nah gimana biar termostat ini bekerja secara maksimal teman-teman? Jadi kita harus bongkar dulu tabung ini, styrofoamnya ya. Nah styrofoamnya ini kita bongkar. Jadi buat teman-teman yang bingung termostat nyari di mana, banyak di toko online ataupun toko offline, ngomong aja termostat untuk satu pintu gitu ya. Nah yang penting teman-teman ikutin aja, ikutin ini saya ya, cara saya, biar teman-teman nggak salah dan jangan di skip, biar nggak gagal paham. Takutnya nanti di skip pengen cepet cari intinya, ternyata ada cara yang kelewat, malah jadinya ya bisa jadi nggak nyala ataupun beku ya. Oke, di sini kita langsung aja buka di ininya aja ya, styrofoamnya ya teman-teman. Oke, buka di styrofoamnya. Ini fungsinya buat kita masukin kawat termostat ini ya, kawat termostat ini biar dia kena ke tabung stainlessnya ya. Jadi kalau dia nggak dimasukin nanti otomatisnya nggak maksimal ya, atau hidup mati otomatisnya tidak maksimal. Malah yang ada bisa terlalu dingin, itu biasanya bahkan nyampe di air yang aturan normal aja malah ngikut dingin ya. Makanya buat teman-teman disimak, dan sebelum itu jangan lupa like, comment, share-nya. Yang paling penting jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat membagikan tutorial buat teman-teman ya. Ini saya ingetin sekali lagi, bisa dikerjakan untuk orang awam asal benar-benar disimak ya. Jadi teman-teman harus nyimak. Ini bekas kabel bekas termis yang lama, kita putus aja. Nah teman-teman harus ngatur ini ya, kawat termostat ini ya. Jadi tenang teman-teman, kawat termostat ini nggak nyetrum kok. Oke, kadang ada yang berpikiran, wah ditempelin ke besi nyetrum, enggak, ini nggak nyetrum, kecuali yang soket kita masukin dua tadi nempel, nah itu pasti nyetrum. Makanya nanti pas selesai kita harus bungkus pakai plastik untuk soket-soketnya. Nah di sini teman-teman harus nyari celahnya nih, yang bagus yang mana. Yang penting kita dapat setengah lingkaran, setidaknya paling sedikit setengah lingkaran. Dan itu pun harus nempel di tabung sama di pipanya kalau bisa ya, pipa evap ini ya. Kalau di dispenser ya evapnya kayak gini. Nah sekali lagi ini termostat fungsinya
biar ketika suhu dinginnya sudah nyampe, ibarat kata dia bakalan mematikan kompresor ya. Nah nanti kan ibarat kata air dinginnya kita tuang, berarti suhunya kan naik lagi. Nah itu dia bakalan menghidupkan kompresor ya. Jadi fungsinya ya tetap sama, untuk dingin dan panasnya dua-duanya sudah ada otomatisnya sendiri. Oke teman-teman, sesudah kita pastikan pemasangannya aman, langsung kita lakban lagi aja. Kita lakban harus ya, bukan diusahakan, lakbannya harus benar-benar nempel ya ininya, styrofoamnya, biar enggak berkeringat juga untuk di tabungnya itu, di evapnya yang tadi itu harus benar-benar nempel rapet gitu ya, serapi mungkin lah supaya hasilnya juga bagus ya teman-teman. Oke, langsung kita lakban saja. Oke, di sini sudah selesai kita lakban. Kemungkinan besar atau selanjutnya saya akan mencobanya ya teman-teman ya, mencobanya. Terus buat teman-teman gimana ya caranya biar kelihatan, nah pakai ini aja lah, tang ampere ya. Kita lihat di tang ampernya sebentar. Oke, tang ampernya kita taruh di arus keluar dari bimetal atau defrost panas ini ya. Nah, kita taruh kalau dia kan jadi gini, ini ada pengaturan suhunya teman-teman. Ketika sudah sampai 75 derajat, otomatis ini dia akan memutus arus ke dalam tabung pemanas ini. Intinya gitu ya, fungsinya memang untuk memutus arus ketika suhu panasnya sudah sampai, atau bisa disebut sederhananya sebagai otomatis. Oke, di sini saya colokin, ini masih 00. Coba langsung kita on kan ya. Ini kan merah, ini on kan. Kabel merah ini kan yang dari saklar ke ini ya. Nah, dari ke saklar ke tabung, di situ udah kelihatan 1,66 ampere. Berarti ini sudah posisi menyala ya, teman-teman. Nah, di posisi menyala ini saya akan menghitung butuh waktu berapa menit sampai dia mau benar-benar mati ya. Sampai dia mau mati sendiri. Dan ternyata ini saya butuh waktu sekitar 7 menitan untuk ini itu udah mati ya, udah mati teman-teman. Jadi saya hitung ternyata butuh waktu sekitar 7 menitan, dan ini posisinya masih menyolok dan tombol saklarnya juga masih di posisi on. Itu untuk menghidup atau mematikan ini secara otomatis butuh waktu 7 menit. Oke, sekarang sudah selesai di pemanasnya, kita akan mencoba di kompresornya atau di pendinginnya ya. Oke, sebelum itu saya cabut dulu, saya mau masang tang ampere. Nah, ini kita ambil yang dari termostat ya teman-teman ya. Jadi kita ngambil di arus yang keluaran termostatnya ya, jangan yang dari tombol ya. Kalau dari tombol ya sama aja sih, bisa jadi kalau arusnya mati kan dia juga akan nol. Nah, kita ambil dulu yang dari termostatnya teman-teman. Oke, kita ambil dari termostat dan langsung kita colokin dan kita nyalain. Nah, di situ terlihat 0,71 ya. Intinya 0,7 ampere. Oke, teman-teman. Berarti di situ posisi kompresor sudah berjalan ya. Dan saya juga sama akan menghitung seberapa lama untuk dia mau mati sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komen, dan share-nya ya. Jadi seperti itulah kurang lebih caranya ya teman-teman. Maksudnya kita ya jangan sampai kalah dengan elektronik ibaratnya. Kalau emang ini saya kasih contoh buat teman-teman yang nggak ngerti modul dan nggak bisa perbaikin modul, jadi ya caranya cukup mudah. Biar dia juga mau otomatis sendiri ya tinggal kita kasih termostat ya, karena bimetal kan biasanya sudah ada bawaan dari dispenser. Oke, saya akan
ini sudah saya hitung tadi juga ya, itu sekitar, nah pas posisi mati ini sekitar butuh waktu 15 menitan teman-teman, nggak sampai sih, kayaknya 10 menitan ya. Nah oke, itulah fungsinya dari termostat ini. Di sini tinggal saya rapihin, saya pasang-pasang dan bungkus termostatnya ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.